Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita senantiasa berdoa dan selalu mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita di sini, tentunya di channel YouTube ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, pemimpin-pemimpin kita, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, surat An-Nas adalah surat terakhir dalam Al-Quran. Surat An-Nas tergolong surat Makkiyah karena diturunkan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum hijrah ke kota Madinah.
Surat An-Nas diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersamaan dengan surat Al-Falaq. Kedua surat tersebut termasuk dalam kelompok surat Al-Mu'awwidzatain yang terdiri dari surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas. Ketiga surat inilah yang memiliki keutamaan dan kedudukan cukup tinggi. Surat yang tergolong dalam Al-Mu'awwidzatain ini sangatlah dianjurkan untuk senantiasa dibaca dan diamalkan setiap selesai menunaikan sholat fardu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Mu'awwidzat pada setiap sehabis sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, isi dari surat An-Nas yaitu merupakan sebagai anjuran agar manusia senantiasa selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala bentuk pengaruh dan hasutan-hasutan dari syaitan. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, secara umum surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Isi surat ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan perlindungan untuk manusia terhadap berbagai godaan syaitan. Surat An-Nas ini memiliki keutamaan yang sangat dahsyat, dan inilah beberapa manfaat dan keutamaan yang terkandung dalam surat An-Nas. 1. Surat An-Nas dapat dipercaya memberikan manfaat sebagai pengobatan. Imam Malik meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa sakit, maka beliau membacakan Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq untuk dirinya sendiri, dan kemudian meniupkan. Dan saat rasa sakit tersebut semakin parah, maka akulah yang membacakan Al-Mu'awwidzatain kepadanya. Lalu aku mengusapkan tangan beliau kepadanya dengan mengharapkan berkahnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Manfaat dan keutamaan surat An-Nas yang kedua adalah dapat menangkal guna-guna dan sihir. Disebutkan dalam kitab Ad-Dalail bahwa surat An-Nas ini diturunkan saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit parah. Kemudian diutuslah 2 malaikat untuk menjenguk Rasulullah. Salah satu malaikat itu pun duduk di sebelah kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat yang lain duduk di samping kakinya. Malaikat-malaikat tersebut kemudian menjelaskan asal-usul penyebab dari penyakit yang diderita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Malaikat pun kemudian menyampaikan bahwa sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena beliau sedang diguna-guna dan disihir oleh Labid bin Asyam, seorang Yahudi. Lalu setelah itu turunlah surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca satu ayat dari surat-surat tersebut, maka
terurai pula satu demi satu guna-guna yang ada di dalam dirinya. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, keutamaan membaca dan mengamalkan surat An-Nas yang ketiga adalah ketika seorang muslim hendak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkanlah untuk membaca surat An-Nas. Dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Uqbah, maukah aku beritahukan kepadamu sebaik-baiknya surat yang dibaca, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, yaitu surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, yaitu surat An-Nas." Wahai Uqbah, bacalah kedua surat tersebut setiap kali engkau akan tidur dan setiap kali engkau bangun. Tidaklah seseorang meminta dan tidaklah seseorang berlindung dengan surat seperti itu, melainkan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Hakim. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, manfaat dan keutamaan membaca dan mengamalkan surat An-Nas yang keempat adalah dapat menjaga dari segala sesuatu keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, bacalah Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awwidzatain, An-Nas dan Al-Falaq pada sore hari dan pada pagi hari sebanyak 3 kali. Niscaya engkau akan terjaga dari segala sesuatu keburukan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i dari Abdullah bin Khubaib. Yang kelima, surat An-Nas dan Al-Falaq memiliki keutamaan untuk membebaskan manusia dari kemunafikan. Hal ini dijelaskan menurut Al-Qurtubi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan hanya kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kurang lebih, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Tuhan pemelihara manusia, yang Maharaja, yang menguasai manusia, Tuhan yang disembah dan dipatuhi oleh manusia, suka atau tidak. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, manfaat dan keutamaan surat An-Nas yang keenam adalah dapat mendatangkan kenyamanan dan keamanan pada saat tertidur. Ketika dalam keadaan tidur, maka diketahui setan dan jin dapat mempengaruhi manusia untuk melakukan hal-hal yang buruk, yang tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan dalam Islam. Sebagai umat muslim, tentunya kita dapat melindungi diri dengan cara membaca dan mengamalkan surat An-Nas sebanyak 3 kali sebelum tidur, dibarengi dengan membaca surat Al-Falaq, Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Setelah itu, tiupkan kedua telapak tangan dan usapkan ke bagian wajah, kepala, serta bagian depan tubuh. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang manfaat dan keutamaan membaca dan mengamalkan
surat An-Nas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.